Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvi Aristiani dari kelas 2A dengan NIM 2302101007. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah ejaan bahasa Indonesia. Yang pertama, ejaan Van Ophuijsen 1901 sampai 1947. Ejaan Van Ophuijsen adalah ejaan yang pernah digunakan pada zaman kolonialisme Belanda. Ejaan Van Ophuijsen dirangkai oleh Van Ophuijsen, seorang ahli bahasa dari Belanda, bersama dengan dua pakar bahasa dari Melayu, yaitu Nawawi Sultan Mahmud dan Muhammad Thayyib Sultan Ibrahim. Ejaan Van Ophuijsen sendiri merupakan hasil dari penggabungan ejaan Latin dan ejaan Belanda. Setelah rancangan ejaan selesai dibuat, ejaan Van Ophuijsen diresmikan oleh pemerintahan Belanda pada 1901 dan digunakan selama 46 tahun. Contoh dari ejaan Van Ophuijsen: 1. Huruf OE dibunyikan U, seperti pada kata aku. Huruf J dibunyikan Y, seperti pada kata yang. Huruf NJ dibunyikan NY, seperti pada kata selamanya. Huruf SJ dibunyikan SY, seperti pada kata syaibah. Huruf DJ dibunyikan J, seperti pada kata jurang. Huruf TJ dibunyikan C, pada kata cantik. Huruf CH dibunyikan KH, seperti pada kata khawatir. Tanda diakritik pada kata maaf. Yang terakhir, angka 2 untuk tanda pengulangan, seperti pura-pura. Yang kedua, ejaan Suwandi atau ejaan Republik. Pada masa awal kemerdekaan, ejaan Van Ophuijsen diganti dengan ejaan Suwandi atau ejaan Republik. Ejaan ini disebut ejaan Republik karena terbentuk berdekatan dengan hari proklamasi. Sementara itu, ejaan ini disebut juga sebagai ejaan Suwandi karena Suwandi pada masa itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Ejaan Suwandi diresmikan pada 19 Maret 1947. Adapun ciri-ciri ejaan Suwandi atau ejaan Republik adalah: 1. Huruf OE menjadi U, seperti GOE menjadi guru. Bunyi yang dinyatakan dengan diakritik ditulis dengan K, seperti tak menjadi TAK, pak menjadi pak, dan maklum menjadi maklum. Kata ulang boleh ditulis dengan angka, seperti ubur-ubur menjadi ubur dengan angka 2 di belakangnya. Bermain-main menjadi bermain. Awal di dan kata depan di, keduanya ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, seperti di rumah dan di sawah. Yang ketiga, ejaan pembaruan atau ejaan Prijono Katopo. Pada 1957, Profesor Prijono dan Elvianus Katopo bersama panitia lainnya merancang sistem ejaan bahasa Indonesia baru yang disebut ejaan pembaruan. Terbentuknya ejaan pembaruan merupakan hasil keputusan dari Kongres Bahasa Indonesia II di Medan, Sumatera Utara. Akan tetapi, hasil kerja itu tidak pernah diumumkan secara resmi, sehingga ejaan pembaruan belum pernah diberlakukan. Salah satu ciri khas dari ejaan pembaruan adalah disederhanakannya huruf-huruf yang berupa gabungan konsonan dengan huruf tunggal. Contoh ejaan pembaruan adalah huruf Y ditulis menjadi I, contoh pada kata santai. Huruf W menjadi U, contoh dari kata harimau. Huruf Y lagi menjadi I pada kata amboy. Yang keempat, ejaan Melindo. Ejaan Melindo adalah ejaan hasil kerjasama antara Indonesia dengan Malaysia pada tahun 1959. Harapannya, ejaan Melindo dapat mulai digunakan sejak Januari 1962 di Indonesia. Namun, karena hubungan diplomatik antara Indonesia dan Malaysia sedang tidak baik, maka penggunaan ejaan Melindo pun gagal diberlakukan. Contoh dari ejaan Melindo, huruf DJ dibunyikan J pada kata sejajar. Huruf TJ dibunyikan C pada kata mencuci. Dan huruf NA seperti pada kata menana dibunyikan NGA menjadi menganga. Yang kelima, ejaan baru atau LBK, Lembaga Bahasa dan Kesusastraan. Ejaan baru adalah lanjutan dari perintisan ejaan Melindo. Oleh sebab itu, para perancangnya juga dapat dikatakan menjadi sama, yakni Lembaga Bahasa dan Kesusastraan BK, sekarang Pusat Bahasa, serta Panitia Ejaan dari Malaysia. Panitia ini kemudian berhasil merumuskan ejaan baru yang disebut ejaan baru. Panitia ini bekerja atas dasar surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 062/67 tanggal 19 September 1967. Adapun huruf vokal dalam ejaan ini terdiri dari I, U, E, O,
A. Dalam ejaan ini, istilah-istilah asing sudah mulai diserap, seperti kata ekstra yang awal mulanya dengan X menjadi ekstra dengan huruf KS. Pada kata kalbu yang awal mulanya dengan K menjadi kalbu dengan huruf K. Yang ketiga, gerila yang awal mulanya dengan huruf L menjadi gerilya dengan huruf Y. Yang keenam, ada ejaan yang disempurnakan atau EJD. Pada 16 Agustus 1972, Presiden Rakyat Indonesia meresmikan penggunaan ejaan baru, yaitu ejaan yang disempurnakan. Ejaan yang disempurnakan adalah tata bahasa dalam bahasa Indonesia yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam tulisan, mulai dari penggunaan huruf kapital dan huruf miring. Disebut ejaan yang disempurnakan karena ejaan tersebut merupakan hasil penyempurnaan dari beberapa ejaan sebelumnya. Ejaan ini mengatur secara lengkap tentang kaidah penulisan bahasa Indonesia, antara lain tentang unsur bahasa serapan, tanda baca, pemakaian kata, pelafalan huruf E, penggunaan huruf kapital, dan penggunaan cetak miring. Selain itu, huruf F, V, Q, X, dan Z yang kental dengan unsur bahasa asing resmi menjadi bagian bahasa Indonesia. Contoh ejaan yang disempurnakan adalah DJ dibunyikan C pada kata jarum. TJ dibunyikan C pada kata cut. Huruf NJ dibunyikan NY pada kata nyata. Dan SJ dibunyikan SY pada kata syarat. Selain itu, kata ulang juga ditulis penuh dengan mengulang unsur-unsurnya, seperti anak 2 menjadi anak-anak dan bermain-main menjadi bermain-main. Dan yang terakhir ada ejaan bahasa Indonesia atau EBI. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, EBI pun resmi berlaku sebagai ejaan baru bahasa Indonesia. Katanya, latar belakang diterapkan ejaan baru ini adalah karena perkembangan pengetahuan, teknologi, dan seni sehingga pemakaian bahasa Indonesia semakin luas. Ejaan ini menyempurnakan EYD terutama dalam hal penambahan diftong, penggunaan huruf kapital, dan cetak tebal. Huruf diftong yang berlaku antara lain AI, AU, EI, OI. Lafal huruf E menjadi 3 jenis, contohnya seperti pada lafal peta, kena, dan militer. Penulisan cetak tebal untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring dan bagian-bagian karangan seperti judul, bab, dan subbab. Huruf kapital pada nama julukan seseorang, contohnya Pak Haji Bahrudin. Tanda elipsis digunakan dalam kalimat yang tidak selesai dalam dialog. Terima kasih atas perhatiannya, saya pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian materi yang saya sampaikan. Terakhir, saya mau berpantun. Jalan-jalan ke Tasikmalaya, jangan lupa membeli kebaya. Jika sudah nonton, jangan lupa like-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.